kembali di ibadah online gereja anak GPI Kemah Pujian. Pasti adik-adik udah antusias dan semangat pengen mengikuti ibadah ya. Tapi sebelum kita mulai, adik-adik harus perhatikan beberapa panduan berikut ini ya. Yang pertama, adik-adik semua saat mengikuti ibadah harus berpakaian rapi dan sopan. Seperti ini contohnya. Jadi adik-adik udah mandi, udah sarapan, siap untuk mengikuti ibadah. Kemudian yang kedua, adik-adik bawa Alkitabnya masing-masing, bawa buku Alkitabnya ya. Jadi saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh buka Alkitabnya masing-masing. Yang ketiga, adik-adik saat mengikuti ibadah online tidak boleh alias dilarang untuk ibadah sambil tiduran seperti ini. Nggak boleh sambil tiduran atau rebahan. Jadi tetap duduk dengan rapi mengikuti ibadah sampai akhir. Yang keempat, adik-adik harus semangat memuliakan nama Tuhan. Gak boleh loyo-loyo sambil ngantuk-ngantuk. Semuanya harus semangat memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus mengikuti ibadah online ini sampai akhir, sampai doa berkat. Jadi semangat mengikuti ibadah online. Terus lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti sangat luar biasa. Kita ketemu lagi untuk minggu kali ini. Walaupun tetap masih melalui via online, tapi kita harus tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menjagai kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Biarlah Engkau terus Tuhan menyertai kami. Engkau Tuhan yang terus membimbing kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semua kita mau bangkit berdiri. Kita mau terbang bersama Tuhan. Tepuk tangan, ayo. Firman Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan, kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan, sikap duduk yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena setiap apapun yang kita hadapi dalam sekolah kita yang melalui online, ada begitu banyak rintangan, tapi kita tahu Tuhan yang selalu bersama-sama kita. Gak pernah mustahil untuk Tuhan gak bantu kita, pasti Tuhan selalu bantu kita dalam masalah badan kita ataupun apapun masalah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya di
Haleluya. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Diana. Haleluya. Selamat Tuhan, Kak Diana bersyukur Kak Diana boleh bertemu lagi hari ini dengan adik-adik. Tentunya kita semua bersemangat, kita semua bersuka cita kalau hari ini kita boleh beribadah kembali. Karena banyak loh adik-adik di luar sana yang tidak bisa ataupun belum bisa beribadah seperti kita sekarang. Tapi kalau kita masih bisa beribadah, bahkan bisa leluasa, adik-adik di rumah, ada orang tua, ada kakak adik mungkin yang menemani, semua karena kemurahan Tuhan dan layak kita bersyukur. Amin. Haleluya. Nah, apa ya yang adik-adik boleh hadapi 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu? Pasti beraneka macam rasanya. Ada yang mungkin mengalami susah waktu ulangan, ada? Atau ada yang sempat sakit? Atau ada nggak ya yang marah-marah selama 1 minggu? Wow, marah-marah selama 1 minggu capek dong ya. Nah, jangan kan dalam 1 minggu, 1 hari aja pasti ya kita capek. Tapi intinya, kenapa Kak Diana tanya apa yang adik-adik hadapi, kejadian apa yang adik-adik hadapi dalam 1 minggu, 1 bulan yang lalu? Kita boleh lihat, ada yang susah, ada yang mudah, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang sakit, tapi ada juga yang sehat. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena usaha kita. Ingat ya adik-adik ya, bukan karena susah payah kita. Semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tapi semua karena Tuhan Yesus yang baik itu yang mau memberkati kita. Amin. Semua kan sama-sama katakan amin. Haleluya. Hari ini siapa yang sudah tahu kita mau belajar firman Tuhan tentang apa? Ya, boleh ditengok kiri dan kanannya. Tentang apa ya firman Tuhan hari ini? Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Kakak-kakaknya ada yang ingat? Oh, nanti ditengok lagi ya, dilihat lagi online, rekaman online-nya di YouTube. Masih ada kok di situ. Boleh belajar lagi. Hari ini Kak Diana mau ajak kita semua belajar untuk melihat sekeliling kita. Melihat kejadian apa saja yang kita alami, memperhatikan apa yang orang-orang ajarkan kepada setiap kita. Karena hari ini tema perenungan firman Tuhan yang mau kita pelajari bersama-sama adalah dengarlah nasihat dan terimalah didikan, biarlah engkau menjadi bijak di masa depan. Coba sebelum kita membuka ayat firman Tuhan, diingat-ingat dulu. Hari ini saja, mulai dari adik-adik bangun pagi hari, ada berapa banyak nasihat yang adik-adik boleh terima? Ayo. Nasihat itu beda loh dengan perintah. Kalau nasihat misalnya gini, kalau adik-adik lagi makan, terus ada yang ngomong. Nah, papa mama atau orang dewasa di sekeliling kalian bilang begini, jangan makan sambil ngomong, nanti batuk, nanti keselak. Itu namanya nasihat, karena ada tujuannya. Nah, kalau perintah itu isinya untuk melakukan sesuatu. Misalnya siapa ya? Hans, bantu mami buang sampah. Nah, itu perintah, ya. Itu bukan nasihat. Tapi kalau misalnya buang sampah di tempat yang benar, biar nggak kotor, nggak ada penyakit, nggak ada kuman di sekeliling kita, itu nasihat. Ayo, berapa banyak nasihat kita terima dari bangun pagi ya, ini saja, hari ini. Gak usah kemarin. Kalau kemarin kayaknya udah banyak. Kalian aja udah banyak terima nasihat. Ada yang 2 kali, 5 kali, 10 kali, lebih dari 10. Wow, kita harus bersyukur kalau ada banyak orang yang menasihati kita. Karena semua nasihat yang baik itu tujuannya membuat hidup kita menjadi lebih baik pastinya. Nah, nasihat dari siapakah yang Kak Diana maksud di sini?
nasihat dari orang tua kalian, dari om, tante, siapa lagi yang ada di rumah? Eyang. Ada siapa lagi ya? Ada mungkin tulang, ada bau. Nah, kalau kita boleh perhatikan, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, adik-adik, siapa yang pernah memperhatikan bahwa Tuhan Yesus itu juga sering memberikan nasihat kepada murid-muridnya? Tapi seringkali Tuhan Yesus memakai perumpamaan dalam memberikan nasihat dan pengajaran kepada murid-muridnya. Coba di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada satu perikop tentang khotbah Yesus di bukit. Siapa yang tahu judulnya apa? Ayo? Hah? Apa judulnya? Ucapan berbahagia. Coba, siapa yang ingat? Beberapa kata yang Tuhan Yesus pakai. Berbahagialah. Kan kita baca ya di pasal 5. Mulai dari ayatnya yang kedua. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, dan seterusnya. Kenapa sih Tuhan Yesus memakai kata-kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Itu maksudnya apa? Apa Tuhan Yesus bilang kita yang gak punya uang itu berbahagia di hadapan Tuhan? Ya betul, tetap harus berbahagia. Tapi kata miskin ini bukan maksudnya kepada tidak punya uang, tidak punya apa-apa, ya. Tapi maksudnya adalah kondisi apapun Tuhan mengasihi kita. Nah, apa sih kenapa Kak Diana bawa kita untuk belajar dari firman Tuhan kitab Matius ini? Ada juga Tuhan Yesus mengajar, belajarlah kepada bunga bakung di mana? Di laut atau di ladang? Atau di kebun? Di kebun. Nah, betul. Siapa yang jawab di kebun? Di ladang. Nah, bunga bakung itu tidak ada yang memberikan dia baju yang indah, tidak ada yang mendandani dia, tapi dia kata orang-orang bilang bunga bakung itu indah. Itu karena Tuhan yang memberi keindahan. Nah, itu juga sebuah perumpamaan. Siapa yang pernah mendengar ayat firman Tuhan ini? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Di mana ayat firman Tuhan yang tertulis? Pasti ada yang tahu, di kitab Amsal. Betul, di kitab Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah adik-adik, kenapa sih kita disuruh memperhatikan semut? Tadi memperhatikan bunga bakung. Kemudian kalau adik-adik ada di pelajaran sekolah, ada pelajaran apa ya yang kita dibawa untuk melihat kalau langit mendung itu biasanya tanda mau turun berkah. Salah, mau turun hujan. Kemudian apalagi? Ada ayam, ada hewan-hewan yang kalau mau ada bencana alam, mereka sudah tidak tenang tingkah lakunya. Kemudian mereka pokoknya memberi tanda. Nah, kalau manusia di sekelilingnya memperhatikan, manusia tahu, oh ini tandanya mau ada bencana alam. Nah, kenapa sih kita bisa dibawa, diajari, dijadikan Tuhan seperti itu? Dibawa untuk memperhatikan sekeliling. Kemudian tadi firman Tuhan mengajari pergi kepada semut. Ingat, tadi di awal Kak Diana sampaikan apa? Tema renungan firman Tuhan hari ini. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya hidupmu bijak, menjadi bijak di masa depan. Maksudnya adalah, mari adik-adik mulai sekarang mengertilah bahwa kita wajib, kita perlu memperhatikan setiap nasihat yang Tuhan beri kepada kita.
baik melalui orang-orang sekeliling kita, papa, mama, atau guru, ataupun kakak yang lainnya. Kemudian ada juga nasihat-nasihat ataupun tanda-tanda yang ada di sekeliling kita. Misalnya, kita harus mengerti kalau jalan habis hujan itu licin. Artinya kita harus berhati-hati kalau jalan. Nah, kalau kita sudah melihat jalan licin karena basah, kitanya lari, kita akan menerima akibatnya. Kalau ada papa atau mama menasehati, bersihkan kamarmu, nanti ada kuman penyakit. Nah, kalau adik-adik mengabaikan nasihat dari orang tua, biarin sampah ada di mana-mana, berantakan semuanya. Nah, suatu saat kalau adik-adik sempat sakit, misalnya demam atau sakit perut, apa itu penyebabnya? Pasti salah satu karena lingkungan tempat tinggalmu itu tidak bersih. Ya, karena kan kita bernafas, udara yang ada di sekeliling kita itu terpengaruh kepada apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kita di sekeliling kita, di dekat kita ada banyak sampah, itu pasti akan mengeluarkan bau misalnya, ataupun ada abu, ada debu. Pakaian kita pun ini, kalau kita pakai ini kotor, pasti badan kita gatal-gatal. Ada penyakit kulit, penyakit apa lagi ayo? Jangan bilang bau badan, nah, ya itu juga bisa terjadi. Tapi kalau baju yang kita pakai ini kotor, itu bisa mendatangkan sakit. Nah, adik-adik pasti kalau papa mama tuh, mama lah mungkin ya yang lebih sering ya bicara ya, rapikan kamarmu, taruh baju kotor di tempatnya. Ayo, mulai sekarang siapa yang suka mengabaikan nasihat, bertobat. Jangan pernah lagi seperti itu. Oke, kita buka ayat firman Tuhan kita, Amsal 19 ayat 20. Ayo, yang bawa kitab kita buka Amsal 19 ayat yang ke-20, apa bunyinya? Sama-sama kita akan baca 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Apapun nasihat yang datang kepadamu mulai hari ini, jangan pernah lagi engkau abaikan. Apapun bentuknya, nasihat yang baik yang datang kepadamu, mari lihat, perhatikan, dan ikuti. Kalau firman Tuhan bilang, jangan jauhi ibadah dan persekutuan, artinya kita nggak boleh malas-malas datang ke ibadah. Kalau firman Tuhan bilang, berikanlah yang terbaik dari persembahanmu. Siapa yang masih suka kesel-kesel waktu membawa persembahan kepada Tuhan? Masih hitung-hitungan, kegedean nih aku kurangin lah. Padahal papa mama kasih semua 10.000 itu buat Tuhan. Tapi karena adik-adik punya uang yang lebih kecil, ada tuh yang nuker, itu nggak baik ya. Kasih yang terbaik, yang engkau tahu itu yang paling baik engkau bisa beri bagi Tuhan. Kalau firman Tuhan tadi bunyinya perhatikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, kalau mulai dari sekarang adik-adik terbiasa mengikuti, mentaati, melakukan apa yang dinasehati, nanti di usiamu ke depan kalian akan lihat manfaatnya. Kalian akan lihat mengapa harus menjaga kesehatan, mengapa harus menjaga kebersihan, mengapa harus memperhatikan jam-jam dalam waktumu sehari-hari, mengapa harus membuat catatan aktivitasmu. Ada kan di sekolah ya, diminta untuk membuat catatan, di sekolah minggu juga udah pernah waktu itu. Siapa yang masih ingat, kita waktu itu pernah diminta membuat gambar jam, suruh catatan, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Itu tujuannya adalah kita belajar menghargai berkat Tuhan lewat waktu. Dan nantinya ke depan kita akan mengerti kalau kita menjadi bijak mengelola waktu dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita,
kita akan mengerti yang baik dalam kehidupan kita. Kita tidak akan kehilangan waktu untuk sesuatu yang baik. Seperti firman Tuhan, kita akan dibuat, diajari, dimampukan menjadi bijak di masa depan. Oke, adik-adik boleh paham ya apa yang Kak Diana sampaikan hari ini? Mulai sekarang lihat dan perhatikan, siapakah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menasehatimu? Kejadian apakah yang Tuhan pakai untuk mengajarimu? Benda apa yang Tuhan ingatkan untuk mengajarimu? Perhatikan, lakukan setiap nasihat yang baik, taati. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar hidup setiap kita dipakai Tuhan lebih lagi, dan Tuhan berkenan memberkati engkau lebih lagi. Yuk, bersama-sama kita tutup Alkitab kita akan akhiri perenungan kita hari ini, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau menginginkan kami anak-anak-Mu menjadi bijak Tuhan di masa depan. Hari ini kami mengerti bagaimana kami bisa menjadi bijak di masa depan. Mulai hari ini, di usia kami yang masih muda sekalipun, Engkau mengajari kami untuk memperhatikan semua nasihat dan menerima didikan yang datang kepada kami. Hari ini ampuni kami Tuhan, yang suka marah-marah, yang suka mengabaikan nasihat yang datang kepada kami, yang suka tidak peduli kalau ada orang-orang yang mengajari kami. Hari ini Tuhan, biar kami beroleh pengampunan-Mu dan kami dimampukan untuk tidak lagi seperti itu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baru, yang mau belajar memperhatikan setiap nasihat dan didikan, bahkan melakukannya apa yang baik dalam kehidupan kami. Hingga akhirnya kami boleh lihat Tuhan, kami diberkati dengan kebijakan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar berkat yang terbaik anak-anak-Mu boleh terima. Hati yang teguh, hati yang taat. Saat mereka mengetahui dan mendengar kebenaran firman-Mu, diberkatilah mereka saat mereka melakukannya Tuhan. Jadi untuk hormat kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Diana. Sekarang waktunya adalah ayat hafalan dan aktivitas. Yeay. Nah, untuk ayat hafalannya kelas kecil itu di Amsal 19 ayat 20a. 20a. Amsal 19 ayat 20a. Apa bunyinya Kak? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Sekali lagi ya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Itu aja ya Kak? Iya Kak, itu aja. Sip. Kalau untuk kelas sedang sampai remaja, Oke. dari Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Full, penuh. Full ya. Satu ayat. Apa Yang bunyinya, isinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kak? Satu ayat. Satu ayat. Dan untuk aktivitasnya, Aktivitas dari kelas sedang sampai remaja, sedang, besar, remaja. Hmm. Aktivitasnya itu tuliskan semua nasihat yang kalian terima selama 1 minggu ini, dari siapa dan apakah yang sudah dilakukan, apa belum gitu. Yang mana yang sudah dilakukan dan yang mana yang belum. Iya Kak. Ditulis. Tulis. Semua nih Kak. Iya. Mau dari papa, mama, atau dari misalnya kejadian ingetin Kak mau nasihat gitu ya. Oke. Sip. Sedang, besar, remaja. Iya. Oke. Kalau untuk aktivitas kelas kecil dan balita, Kecil dan balita. membuat gambar dari benda atau hewan yang dimunculkan saat firman tadi disampaikan. Sekarang ya, yang firman yang tadi ya yang disampaikan oleh Kak Diana. Ya, membuat gambar. Oke. Oke, kita udah selesai untuk ibadah kita minggu ini. Semuanya yuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita.
kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Yesus Aja. Amin. Yuk, tangan semuanya. Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi baru dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Katakan Yesus saja. Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagimu. Yesus saja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi baru dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi baru dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oke, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk kesempatan kami pada hari ini. Kami telah selesai Tuhan beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pujian yang kami naikkan Tuhan, dan segala firman yang telah disampaikan oleh kakak kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang di rumah, biarlah mereka Tuhan terus menerima hikmat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, kesehatan bagi mereka Tuhan, dan berkat kepintaran bagi mereka Tuhan dalam mengerjakan tugas mereka Tuhan dari sekolah ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memberkati pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau terus Tuhan lindungi mereka ya Bapa. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang pulihkan ya Bapa. Pulihkan Tuhan dari segala sakit penyakit virus apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang pulihkan ya Bapa. Engkau pulihkan ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau juga Tuhan yang memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami. Engkau Tuhan yang terus memberkati kakak-kakak kami Tuhan dalam pekerjaan mereka, bahkan pelayanan mereka Tuhan. Engkau terus Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga Tuhan telah diajari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Engkau Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhir. Diberkatilah kami, anak-anak-Mu, para pelayan-Mu Tuhan. Kami belajarkan firman-Mu Tuhan. Kami diajarkan
belajar untuk menjadi peduli kepada setiap nasihat, pengajaran yang datang kepada kami. Biar kami boleh menjadi seperti apa yang Kau mau Tuhan, menjadi bijak di masa depan, menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Diberikanlah Tuhan, diterima oleh anak-anak-Mu hati yang bijak, hati yang mau belajar, memperhatikan setiap firman-Mu, memperhatikan setiap nasihat, memperhatikan setiap pengajaran yang datang. Bahkan hati yang lembut untuk terus diajar lewat apapun yang Tuhan mau. Itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, angkat kedua belah tangan-Mu. Diberkatilah Engkau dengan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau terus diajar, hati seorang murid Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, lewat anaknya Yesus Kristus, lewat Roh Kudusnya yang setia mendampingi, mengajari dan menasehati. Kita terima hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.